Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dulu udah pastinya buat teman-teman ya, buat kita semua dah. Kan? Ketemu lagi nih sama kita nih di Bonsai Maji. Channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ya, selamat berakhir pekan buat semuanya. Selamat beraktivitas yang kemungkinan di hari libur ini tetap beraktivitas ya. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kita punya bahan ini ya teman-teman, baru kita angkat, ini masih hangat dia ini. Nah, baru kita angkat dari cangkokan ya, baru kita potong. Nah, ini usia cangkokan 1 bulan dan ini poniprik. Kalau kita kita amati, ini kayaknya emang udah oke ya, udah ngebentuk gitu kan. Nah, kaki dia udah punya, cuman akarnya belum kan. Nah, ini di dahan, ini dahan nomor 1 dia udah punya, dahan nomor 2 dia udah punya, backnya juga udah ada. Ini yang ketiga, ini yang terusannya juga udah mulai ada nih, banyak nih apa cabang-cabang kecil. Kayaknya nih kalau kita rawat baik gitu kan, kita suburin terus, kalau memang target kita cuman segini, kayaknya dalam 1 tahun dia udah prospek dah gitu kan. Nah, udah prospek kayaknya kalau dalam 1 tahun, mungkin prospek yang tampil udah cukup lengkap ya, bagian-bagian anatominya gitu kan. Tapi kita mau lihat dulu nih, kita mau lihat dulu, putar ya kan. Putar kemari kalau bisa nyangkut ini. Oke dah kita lihat sebelah mari aja nih. Nah, ini bahan-bahan yang udah enak ya, udah enak banget. Nah, udah enak banget, kita juga bisa lihat udah enak banget ini. Nah, cuman begini teman-teman ya, ada yang mau kita bagi nih sama temen nih ya kan, sekedar kita bareng-bareng belajar gitu kan. Nah, sebab seringkali kita itu kalau bikin bonsai itu sabarnya tetap masih kurang. Biar kata kita udah sabar, sabarnya tetap masih kurang ya kan. Nah, di sini pun kita masih tetap kudu masih melihara kesabaran nih teman-teman ya. Nah, coba kalau kita perbandingin sama batangnya ini, dia ini kisaran kalau diputar pakai meteran mungkin nyampe dia nih 15 nih teman-teman, dia nyampe nih 15, artinya cukup gede ya. Nah, artinya cukup gede. Terus kita lihat nih bagian kaki nih, mebernya selebar apa dia meber. Nah, mebernya dia lumayan nih, lumayan meber, lumayan gede. Kita lihat sebelah sini malahan dia punya kerowokan gitu kan. Nah, jadi kita perlu keseimbangan yang benar-benar matang nih. Jangan sampai kita kecewa nantinya nih, ya kan? Jangan sampai kita kecewa karena apa? Karena dahan yang pertama ini misalnya kurang gede, gitu kan? Nah, sebab itu benar-benar jadi perhitungan juga, kan? Nah, perbandingannya nih bisa kita lihat dan nih. Kalau pohonnya segede gini, terus batang dahan pertamanya segede gini, kayaknya kurang, ya kan? Nah, kita lihat batang yang ketiga. Batang yang ketiga ini nih teman-teman ya. Nah, kita deketin dah kamera dah. Nah, ini dia nih batang ketiga. Batang ketiga ini udah pas banget nih. Kalau kita lihat nih sama terusannya ini. Sama terusannya udah pas banget. Emang dia agak ngebengkak nih di belamar ini. Ini perlu kita kasih bokong nantinya ini dikit ya. Gimana kayak caranya kita kasih bokong nih dia nih. Di sini nih. Ya kan? Nah, terus ini bisa jadi bisa jadi patokan nih buat kita nih. Kalau dahan yang ketiga di bagian atas nih segede gini, kayaknya seimbang sama yang bawah. Artinya nih yang kedua sama yang pertama perlu pembesaran lagi. Cuman yang ini jangan, ya kan? Karena ini udah cukup. Target kita udah segini. Ya, target kita segini, nggak perlu kita gedein lagi. Kalau kita lihat dari jauh ini dia bisa buat buahanan small ya, 30 cm. Ini kalau dari sini kemari dia kurang lebih ada 20 cm teman-teman ya. Jadi dilanjutannya sama daunnya dia masih punya 10 cm sisa gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang
kita lupa bikin bonsai itu dari mana enak kita pandang, gitu kan. Nah, semisal nih ya, kita itu bisa bikin perbandingan kalau umpamanya kita memang nggak tahu ukuran pastinya, gitu kan, ukuran pastinya. Misalnya buat yang batang segini, batang utama dahan utamanya segede apa, kita kagak punya ada perbandingan itu. Umpamanya ini, nah, ini kita bisa ngelihat sama pohon yang ada di alam tuh teman-teman, ya kan. Nah, kita kan kalau ngelihat pohon di alam, kalau kita emang penghobi bonsai, emang penyuka bonsai, otak kita langsung berjalan, langsung bekerja, langsung memodifikasi pohon yang ada di alam, ya kan. Nah, misalnya, oke dah, kita lihat dulu dah pohon mangga, pohon mangga. Nih pohon mangga. Nih pohon mangganya ini kan di alam kan emang kayak gini. Tapi kalau di bonsai kita perlu memodifikasi kembali. Kenapa? Karena bonsai itu karya seni, jadi butuh sentuhan, keterlibatan, kemampuan kita, gitu kan, di dalam berkarya. Bukan berarti itu juga ngelawan keadaan alam, bukan berarti begitu ya. Satu hal, ini adalah sebuah karya seni. Hal yang lain adalah karena sasaran kita adalah bonsai kontes, dan di kontes itu ada poin-poin tertentu yang harus kita turutin. Nah, sebab keputusan dewan juri kan udah jelas tuh, kagak bisa diganggu gugat kan, begitu. Dapat hijau ya hijau kan, merah ya merah. Nah, kagak dapat pisan juga siapa yang mau protes bagaimana, ya kan. Itu artinya kan memang bahan yang kita punya belum layak, belum mencukupi buat mendapatkan penghargaan. Nah, di sini kita bakalan bareng bersama, bareng berbagi bagaimana supaya supaya kita punya bahanan bonsai yang balance, yang seimbang, yang enak banget dilihat, yang kita kagak perlu lagi memodifikasi karena memang udah enak banget. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini kalau menurut kita buat batang yang segini, ya kan, seperti yang kita bilang tuh sama tayangan-tayangan, udah kalau besaran 15-16 kita mesti punya akar paling kagak 2 cm, ya kan. Nah, akar 2 cm itu ideal, ya kan. Apalagi kayak dia nih udah kayak batang nih. Ini sebenarnya batang tapi udah bisa bikin kaki, ya kan. Nah, kemudian dengan batang kayak gini ini kita lihat lenggokannya. Lenggokan alur batang dia kemari terus ke sono atas. Nah, dia punya ini emang mestinya emang dia di sini, tapi orang maunya di sini pohonnya kan gitu. Nah, ya udah kita tinggal kita ikutin nih pohon maunya di sini, gitu kan. Nah, emang kadang-kadang kita juga harus kayak gitu, bikin bonsai itu jangan pernah memaksa sebuah pohon. Kadang-kadang emang harus seperti itu. Ini pohon maunya bagaimana, itu mesti kita turutin, itu mesti kita taruhin ide-ide kita, taruhin sentuhan-sentuhan kreativitas seni kita di situ. Nah, jangan paksa pohon kita habisin, kita potong, kita paksain tumbuh di sini. Kadang-kadang begitu juga kagak salah begitu. Tapi mengikuti alur pohon, mengikuti kemauan yang dimau oleh pohon itu sendiri, percaya deh, dia bakalan tampil lebih alami, bakalan tampil lebih natural teman-teman ya. Nah, jadi menurut kita, kalau emang udah bagus begini, ini lenggokannya udah bagus, udah dah kita selesaiin dengan ketinggian seperti ini. Nah, target kita small ya, kita sesuaiin, kita tambahin besar sedikit lagi aja, jangan sampai kelewat gede, karena nanti bakalan kagak disebut sebagai batang, tetapi sebagai pohon lain, pohon utama, batang utama yang kedua. Dan itu nanti menuntut di bagian sini nanti menuntut mahkota lagi, gitu ya. Jangan sampai kegedean. Kalau emang mau kita bikin gede lagi ya kagak ngapa-ngapa, ya kan. Artinya cuma ya gitu. Di sini nanti ada kanopi lagi, ada tajuk lagi. Jadi dia punya 2 tajuk. Nah, begitu aja ya teman-teman ya. Jangan pernah bikin bonsai itu menyesal di kemudian hari karena kita telah salah memotong, karena kita tidak tahu perbandingan. Nah, itu aja.
Nah, buat teman-teman, nah, mudah-mudahan bermanfaat nih, ya kan. Nah, ini kita nggak mau kita apa-apain, kita mau terusin, langsung kita tanam, kita mau lihat perkembangan akarnya dulu. Nah, karena di sini emang kita bakalan prosesnya nih dua langsung nih, atas bawah. Bawah kita butuh akarnya, nah, yang atas udah terlanjur jadi kayak begini. Nah, jadi udah harus kita beri perhatian. Nah, begitu dah teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kita jelasin bisa dimengerti. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah klik tonton video kita. Jangan lupa dukung nih kita nih ya. Jangan lupa dukung video kita. Nah, klik notifikasinya juga dah biar tahu tayangan-tayangan baru dari kita. Ya kan? Salam semangat, salam satu hobi. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.